Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMC TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMC TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah alur cerita dari film yang berjudul Besima Parfum akan SLMC TV persembahkan. Seorang supir bajai membicarakan keluarga Anjoti yang telah meninggal dan kini memiliki pewaris dan penanggung jawab Mikhail yang melindungi semua keluarganya. Walaupun Mikhail merupakan mafia di saat ia masih muda kepada kedua penumpangnya yang datang dari desa jauh. Sampai di depan gerbang rumah Mikhail, penjaga tidak menerima kedatangan mereka. Namun, setelah Sivan Kuti yang merupakan tangan kanan Mikhail membawa mereka masuk ke rumah dan langsung menuju lantai 2 di mana Mikhail berada. Semua keluarga berkumpul memperhatikan dua orang yang tidak mereka kenal. Mereka datang untuk memenuhi undangan ulang tahun salah satu cucu Anjoti yang berusia 1 tahun. Beberapa hidangan pun telah tersaji di sana untuk dinikmati bersama-sama. Namun Paul mendatangi Peter pamannya untuk menikmati barang haram di kamar mereka. Hingga mereka terkejut ketika melihat kedatangan Matai ayah Peter. Susan pun datang bersama Martin dan kedua anak-anaknya. Semua berbincang-bincang satu sama lain untuk menghangatkan suasana. Sementara dua orang tamu yang datang menemui Mikhail meminta bantuan kepada Mikhail dan mengatakan Pauli, anak laki-laki Mikhail yang telah meninggal. Di sana Ibu Elsa menceritakan kalau Pauli yang mendekati Elsa saat ia berada di desa Chelkanam. Mereka pun menikah secara Kristen di gereja. Namun tiba-tiba Elsa didatangi beberapa saudara-saudaranya, berpura-pura mengajak menikmati teh, namun mereka menipu Elsa dan membakar Elsa hidup-hidup. Ibu Elsa mengeluhkan semua hartanya habis untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Dan semua pihak tidak ada yang membantu atas apa yang menimpa mereka. Mikhail menyanggupi untuk membantu mereka untuk menyelesaikan kasus ini dan meminta Sivan Kuti untuk mengantarnya kembali ke desa mereka. Ini case നിർത്തിയെടുത്തു നമ്മ തുടങ്ങും. ശിവൻകുട്ടി താത്തിനെ മോളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. Perayaan ulang tahun putri dari Peter sudah dimulai. Kemudian mereka mulai berfoto bersama, namun mereka menghindari Fatima yang merupakan seorang muslim. Mereka tidak menyukainya, ditambah Ali juga telah meninggal dunia. Mikhail langsung memanggilnya untuk bergabung bersama mereka, membuat sedikit pergunjingan di antara saudara-saudara yang lain. Namun kegiatan mereka terhenti sebentar saat Mikhail menerima telepon dari Sivan Kuti yang memerintahkannya untuk memukuli semua saudara laki-laki Elsa yang begitu kejam kepada dirinya. Fatima yang tengah berkumpul dengan anak dan menantunya mengatakan kalau ia diminta untuk menemui Mikhail di rumah keluarga Ali. Namun Ajas tidak bisa mengantarkan ibunya dan meminta Ami untuk mengantarkan ibunya. Fatih, panggilan akrab dari Fatima, langsung menuju rumah kediaman ibu mertuanya. Dan di sana ia disambut cibiran dari Mili yang memang tidak menyukainya. Setelah melihat keadaan ibu mertuanya yang meminta mereka untuk tinggal di rumah mereka, namun Fatih menolak dengan halus karena ia tidak ingin membuat keributan lagi di keluarga ini. Mikhail memanggil Ami untuk menemuinya. Di ruangan Mikhail, mereka membicarakan tentang pengolahan kafe yang akan diserahkan kepada Ajas dan Ami yang tadinya diolah oleh Peter dan juga Paul. Dengan senang hati, Ami menerima kepercayaan yang diberikan oleh Mikhail dan meninggalkan tempat Mikhail setelah membawa kunci. Melihat hal itu, Petrus dan Peter merasa iri karena mereka yang merasa berhak untuk mengolah ini semua. Saat Mikhail keluar dari ruangannya,
Mereka mencoba berbicara dan mengatakan kalau Ami dan Ajas tidak berhak mendapatkan ini semua karena mereka berasal dari keluarga Muslim yang kastanya berbeda dengan mereka. Melihat hal itu, Mikhail tetap membela Ami dan juga Ajas. Ia menekan mereka untuk tidak membedakan Fatih dan keluarganya di keluarga besar mereka. Tak lama Mikhail mendapatkan telepon dari Susan yang menceritakan kalau Martin putranya belum juga kembali dan ia sangat khawatir. Mendengar hal itu, Mikhail meminta si Pakunti untuk memanggil semua anak buahnya, kecuali Ajas untuk mencari Martin dan juga Abel. Setelah melewati sungai kecil, mereka menemukan sebuah tempat yang biasa dipakai oleh para penjahat bersenang-senang di sana. Mereka melihat Martin yang mengajak Abel untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mikhail meminta si Pankuti untuk membawa Abel sementara ia dan yang lain membereskan semua penjahat yang mencegah mereka membawa Abel kembali. Martin merasa kesal melihat Mikhail ikut campur dalam urusannya, hingga pertengkaran pun terjadi sesaat Martin sampai di rumah. Abel dan Rachel merasa kesal atas pertengkaran yang sering terjadi di rumah mereka. Peter juga memperlakukan istrinya dengan sangat kasar, dan tak jarang ia memukul istrinya bahkan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya bila ia merasa kesal. Alice yang biasa datang memeriksa keadaan ibu Mikhail kini kembali menemuinya dan memberikan beberapa obat yang biasa dikonsumsi oleh sang ibu. Setelah memeriksa keadaan ibunya, ia melangkah menemui Mikhail dan berbincang hangat tentang apa yang telah mereka lalui bersama sambil menikmati masakan yang sengaja dibuat Mikhail yang menyambut kedatangan Alice, wanita yang selama ini ia cintai. Paul, putra dari Peter yang mengajak pacarnya ke bangunan milik keluarganya, terkejut ketika melihat kedatangan Ami dan teman-temannya, yang juga mengatakan kalau Ami diminta untuk mengolah bangunan ini menjadi kafe yang bisa menjual sekarang. Mendengar hal itu, Paul merasa kesal dan langsung menemui pamannya Peter yang tengah melihat pembuatan sebuah film. Mendengar cerita yang dilontarkan oleh Paul, Peter langsung merasa kesal dan langsung mengajak Petrus untuk menemui Mikhail di ruangannya. Namun Mikhail yang sudah tahu akan kedatangan mereka setelah memberikan wewenang kafe kepada Ajas dan Ami, langsung menyambut mereka. Bukan untuk memberi mereka wewenang mengolah bisnis keluarga mereka, melainkan menelanjangi semua kesalahan mereka, bahwa selama ini mereka yang mengolah bisnis tersebut malah mendapatkan kerugian sebanyak 24 juta. Maka Mikhail tidak mengizinkan mereka untuk ikut ambil andil dalam pengolahan bisnis keluarga ini, terutama kafe yang telah ia berikan kepada Ajas dan juga Ami. Peter merasa sangat kesal dan melampiaskan kekesalannya dengan meracau bersama Petrus dan juga Matai. Di sana Petrus mengatakan kalau Mikhail merupakan kepala mafia saat ia masih muda dan tidak pernah mengurusi semua harta Anjoti. James kemudian datang menemui Mikhail. James yang merupakan penjilat dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari keluarga Anjoti, mencoba mendekati Mikhail dan mengajaknya terjun ke politik. Namun dengan tegas Mikhail menolaknya dan mengatakan ia tidak tertarik sama sekali untuk terjun ke dunia politik. Ia kemudian mendatangi Peter. Peter dan Petrus melampiaskan kekesalannya kepada Mikhail dan mengajak mereka untuk menggulingkan Mikhail agar jalan mereka menguasai harta peninggalan Anjoti akan berjalan mulus. Peter dan Petrus pun setuju, apalagi saat mendengar James akan memanggil Badarajan yang merupakan putra dari Rajan Matius Nair yang mereka ketahui adalah musuh besar Mikhail dulu. Setelah mendapatkan persetujuan mereka, James pun mendatangi Iravi Pillai yang merupakan kakek dari Rajan Pillai. Pillai menyetujui mengajak Rajan untuk membalas dendam kepada Mikhail yang telah menghabisi ayah Rajan putranya. Rajan pun tiba ke Kochi setelah menempuh perjalanan dari Bombay. Ia langsung menemui kakek dan neneknya sebelum menemui James yang telah memintanya datang. Rajan berjanji pada mereka akan membalaskan kematian ayahnya yang disebabkan oleh Mikhail. Setelah menikmati makan bersama nenek dan kakeknya, Rajan langsung menuju kediaman Mikhail yang disambut oleh Peter dan juga Petrus. Mereka langsung mengantarkan Rajan ke ruangan Mikhail.
Di sana Rajan langsung memperkenalkan diri dan mengajak Mikhail untuk bekerja sama dengan perusahaannya yang ada di Bombay serta mengiming-imingi dengan janji manis tentang keuntungan yang didapat dari mereka. Namun Mikhail yang telah mengetahui karakter dari keluarga Rajan langsung menolaknya dan meminta Rajan untuk pergi dari kediamannya. Rajan tidak mau menunjukkan kekesalannya di hadapan Mikhail dan mencoba mengendalikan dirinya untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di pekarangan, Peter meminta maaf kepada Rajan yang mendapat penolakan dari Mikhail. Ajas yang mengetahui hubungan Ami dan Rachel mencoba menentangnya karena ia berasal dari keluarga Muslim dan tidak ingin mendapatkan pertentangan seperti yang dialami oleh ibu mereka. Namun Fatih menyerahkan sepenuhnya kepada Ami yang menjalankan kehidupannya dengan Rachel. Begitupun Martin yang menentang atas keputusan putrinya yang mencintai Ami yang berasal dari keluarga Muslim. Hingga akhirnya Mikhail memanggil semua keluarga mereka untuk membicarakan tentang hubungan Ami dan juga Rachel. Beberapa tidak setuju dan beberapa menyetujui hubungan mereka. Mikhail memberikan lampu hijau kepada hubungan mereka dan tidak menyalahkan perbedaan agama yang mereka anut. Hingga mereka yang tidak setuju hanya mampu terdiam. Peter dan Paul langsung meninggalkan ruangan tersebut dan meluapkan kekesalannya kepada James yang mengajak mereka mengunjungi Rajan yang tengah bersama kakeknya. Do any crazy shit anytime. Period. Ami dan Rachel yang baru saja menghadiri acara peresmian kafe Ami melakukan perjalanan pulang berpisah dengan Ajas yang masih berada di sana. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Ami diserempet oleh minibus hingga membuat mobil Ami berhenti. Ami yang merasa kesal langsung keluar dari mobilnya dan tidak mendengar larangan yang diberikan oleh Rachel. Ami langsung mendatangi minibus yang menghentikan mobilnya di depan mobil Ami. Tapi tiba-tiba Ami langsung ditikam oleh penumpang yang ada di minibus tersebut. Dengan tertatih, Ami mengejar mobil lain yang ia lihat dikendarai oleh Peter dan juga Paul. Rachel berlari setelah melihat Ami terluka parah. Air matanya mengalir melihat luka di tubuh Ami dan membuat Ami tidak sadarkan diri. Raja yang merupakan teman Ami datang mengabari ke kediaman keluarga Ami kalau Ami tengah dirawat di rumah sakit karena mendapatkan serangan dari orang yang tidak mereka kenal. Mendengar hal itu, mereka merasa terkejut dan langsung merasa bersedih. Terlebih ketika mengetahui kabar dari dokter yang menangani Ami menyatakan Ami telah meninggal dunia. Semua keluarga berkumpul di kediaman Fatih dan merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian Ami. Rama kembali melaporkan kepada Ajas yang memintanya menyelidiki kematian Ami, mengatakan kalau minibus yang ada di sana adalah salah satu minibus dari penyewaan Pinto dari Port Kincody. Dan sebelum Ami terbunuh, Peter bersama Paul berada di kafe bersama dengan Pinto. Laporan itu membuat Ajas merasa kesal dan langsung mendatangi kediaman Mikhail dan menghajar semua orang-orang yang menghalangi jalannya untuk menemui Peter dan juga Paul. Hingga ia langsung memukuli Peter dan Paul, namun dengan cepat Mikhail melerai mereka dan meminta Ajas pergi dari rumahnya karena belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan mereka adalah pembunuh Ami. Ajas pun menurutinya dan langsung meninggalkan rumah Mikhail. Mikhail yang mengunjungi saudara perempuannya bersama Sivan Kuti menyimpulkan kalau Martin terlibat dalam kematian Ami. Mereka juga mulai curiga kalau Martin dan Peter juga Petrus terlibat dalam kematian Ali dan juga Paili. Namun saat perjalanannya kembali ke rumah, mereka tiba-tiba diserang oleh orang-orang Rajan yang menginginkan kematian Mikhail. Mereka semua dilengkapi senjata tajam langsung menyerang Mikhail secara bertubi-tubi. Hingga mereka berhasil melukai bahkan menghabisi si Pangkuti. Meskipun terluka, Mikhail tetap menghadapi mereka hingga mereka pun tewas di tangannya. Ajas yang mengetahui hal itu langsung membawa Mikhail ke rumah sakit. Karena luka parahnya selama 3 hari, Mikhail tidak sadarkan diri. Setelah sadar, ia memanggil Alice yang selama ini menungguinya di rumah sakit. Mikhail mulai merencanakan rencananya untuk memberikan pelajaran pada saudara-saudaranya yang serakah terhadap harta. Sementara Martin dan saudara-saudaranya yang lain pun memikirkan cara lain untuk menghancurkan Mikhail setelah tahu ia masih hidup.
Ajas menghabisi Martin dengan menabrakkan truk yang ia kendarai, menghantam mobil yang dikendarai Martin hingga mobil itu terbalik. Tanpa belas kasih, Ajas menabrak kembali mobil Martin dan baru meninggalkan tempat itu. Michael juga memberikan berkas bukti-bukti kejahatan James kepada Ajas. Tak lama Ajas membawa semua itu ke hadapan James, yang mencoba mengelaknya, namun ia terkejut ketika bukti-bukti tersebut datang bersama polisi. Ia pun dijemput oleh polisi untuk bisnis ilegalnya. Ajas juga menemui korban penipuan yang dilakukan oleh Petrus dan tanpa membuang waktu lama, Ajas membawa polisi untuk menjemput Petrus yang sedang berada di gereja untuk ke kantor polisi. Tak lama Ajas juga menemui Peter dan Paul untuk membawa mereka menyusul saudaranya yang telah terlebih dahulu masuk ke penjara. Namun Peter melakukan perlawanan, tapi tak butuh waktu lama Ajas mampu membereskan semuanya dan menghabisi Peter yang mencoba untuk menghabisinya. Namun Paul yang menerima telepon dari Michael dibebaskan dan diminta untuk meninggalkan Kochi serta membawa Molly, ibu mereka, untuk mengolah peternakan keluarga mereka di lain kota dan tidak mengizinkannya kembali ke Kochi. Nasib yang sama pun menimpa Rajan. Dengan bantuan mafia lain, Michael berhasil menghabisi Rajan dan pergi meninggalkannya. Michael dan Ajas kini membuka jasa konsultasi hukum untuk semua orang yang kesulitan mendapatkan keadilan. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bessima Parfum. Harta memang seringkali menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga ya sahabat. Keberadaannya kerap kali diperebutkan sehingga membuat hubungan persaudaraan menjadi renggang. Tak jarang ikatan darah pun terabaikan demi mendapat bagian paling dominan. Sejatinya harta memang sering membuat orang lupa diri. Namun demikian, seyogyanya sebagai saudara harus saling jaga dan saling memahami, saling berbagi dan saling mengerti, agar tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam suatu keluarga. Tanpa adanya perselisihan, tanpa permusuhan, dan tanpa perpecahan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.